Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Among, NIM 1923021522. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 tentang landasan pendidikan. Ini tugas adalah sebagai tugas UTS dari mata kuliah landasan pendidikan di SD. Langsung saja saya mulai. Yang A, konsep landasan pendidikan. Pengertian landasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995, istilah landasan diartikan sebagai alas, besar atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fondasi. Kita mengacu pada pengertian tersebut, kita juga dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari suatu hal, suatu titik tumpu atau titik tolak dari suatu hal, atau juga suatu fondasi tempat berdirinya suatu hal itu. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Selanjutnya, pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan besar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai pembelajar, situasi, proses perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Menurut ahli mengatakan bahwa secara leksikal, landasan berarti dasar, tumpuan, atau alas. Oleh karena itu, landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu, titik tolak, atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Lanjut, B. Makna landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Sebagaimana yang telah kita pahami, dalam pendidikan mesti terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Pemahaman landasan dan ketepatan wawasan akan memberi peluang yang luas dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat. Berdasarkan sifat wujudnya, terdapat dua jenis landasan. Yang pertama adalah landasan yang bersifat material. Yang kedua adalah landasan yang bersifat konseptual. Selanjutnya, jenis landasan pendidikan. Jenis landasan pendidikan berdasarkan asumsi. Menurut Roy Wilson, organ asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah aksioma, adalah asumsi yang diterima kebenarannya tanpa perlu pembuktian, atau suatu pernyataan yang kebenarannya diakui atau diterima secara universal. Selanjutnya yang B, postulat, adalah asumsi yang diterima kelompok orang tertentu atas dasar persetujuan. Selanjutnya, premis tersembunyi, adalah asumsi yang tidak dinyatakan secara tersurat yang diharapkan dipahami atau diterima secara umum. Premis tersembunyi juga merupakan premis mayor, premis minor, dan dalam silogisme yang tidak dinyatakan secara tersurat. Dalam hal ini, pembaca atau pendengar diharapkan dapat melengkapinya. Baik, yang kedua adalah jenis landasan pendidikan berdasarkan sumbernya. Jadi, berdasarkan sumbernya, landasan pendidikan dapat diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah landasan religius pendidikan. Itu merupakan suatu asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Yang kedua adalah landasan filosofi pendidikan, yaitu merupakan suatu asumsi yang bersumber dari filsafat
yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofi pendidikan ini juga tidaklah hanya satu melainkan ragam sebagaimana aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan Pancasila. Yang ketiga adalah landasan ilmiah pendidikan merupakan suatu asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang menjadi titik tolak pendidikan. Ada berbagai jenis landasan pendidikan seperti landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan histori pendidikan, landasan politik pendidikan, dan landasan biologis pendidikan. Yang keempat adalah landasan hukum atau yuridis, yaitu landasan yang merupakan suatu asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Baik, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa dari berbagai penjelasan di atas ada berbagai jenis landasan pendidikan yang dapat kita kaji. Antara lain adalah jenis landasan pendidikan yang satu dengan jenis landasan pendidikan lainnya itu adalah saling berkaitan. Landasan pendidikan sekolah dasar yaitu berbagai asumsi yang bersumber dari filsafat pendidikan menjadi titik tolak praktik pendidikan di sekolah dasar sebagai salah satu sumber bentuk suatu tindak pendidikan sekolah dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 6 tahun. Landasan ini juga merupakan suatu sistem asumsi pendidikan yang didedukasi dari asumsi-asumsi filsafat umum. Kita sebagai calon pendidik maupun pendidik harus pandai dalam memilah dan memilih mengenai asumsi landasan pendidikan mana yang harus ditolak dan yang mana yang harus diterima serta kita anut. Ini merupakan salah satu peranan pelaku studi landasan pendidikan, yaitu membangun landasan kependidikan sendiri. Landasan pendidikan yang dianut itulah yang akan berfungsi sebagai titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan lebih lanjut. Baik, terima kasih apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.